Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we will be talking about module. Jadi di video ini bakalan ngejelasin tentang pengertian modul pembelajaran, ciri-ciri modul pembelajaran, kekurangan, dan kelebihan modul pembelajaran. Yang pertama itu pengertian modul pembelajaran. Menurut Winkel, pengertian modul pembelajaran menurut itu diartikan sebagai satuan program terkecil yang dapat dipelajari secara mandiri, perseorangan, ataupun dipelajari langsung oleh siswa sendiri. Sementara menurut Nana Sujana, beliau itu memaknai pengertian modul sebagai alat ukur yang lengkap, di mana modul pembelajaran ini memiliki peran dan tugas secara mandiri karena dapat dipergunakan untuk kesatuan dari seluruh unit lainnya. Nah, dalam perspektif lain, modul pembelajaran dapat diartikan sebagai paket program pembelajaran yang mempunyai banyak komponen penting. Jadi, komponen-komponennya itu kayak metodenya pembelajaran, tujuan, alatnya, bahan ajarnya, sampai ke sistem evaluasinya. Selanjutnya, menurut Anwar, definisi dari modul pembelajaran ini menekankan pada bahan ajar yang dibuat secara sistematis. Nah, isinya pun dikemas lebih komprehensif, menarik, dan memiliki metode dan evaluasi yang memiliki manfaat untuk mencapai tujuan. Itu maksudnya mencapai kompetensi yang diinginkan. Pengertian modul pembelajaran juga dapat diartikan sebagai satuan kegiatan belajar yang terencana sekaligus tersistematis. Umumnya modul ini dibuat dengan tujuan supaya siswa itu bisa mencapai proses atau tujuan belajar tertentu. Selain itu juga sebagai modul paket program yang pada dasarnya diperuntukkan untuk kepentingan belajar. Berikutnya ciri-ciri modul pembelajaran. Nah, di sini ada 5 ciri-ciri dari modul pembelajaran. Yang pertama itu self-instructional. Jadi, modul pembelajaran itu harus bisa jadi self-instructional. Jadi kayak dia itu harus bisa bikin si siswanya ini untuk belajar secara mandiri. Nggak harus ada dampingan guru pun sebenarnya siswa ini bisa buat mempelajari si modul itu. Jadi dia tuh kalau mau belajar itu nggak harus bergantung sama pihak-pihak tertentu. Yang kedua itu self-contained. Jadi di sini tuh materi yang disampaikan lewat modul ini sudah disusun sesuai dengan unit kompetensi. Jadi pembahasan yang dilakuin itu nanti lebih lengkap, terus menyeluruh, dan lebih efektif karena cuman butuh satu buku. Di situ tuh sudah materi pembelajarannya tuh sudah tersaji secara lengkap gitu. Yang ketiga, modul itu punya ciri-ciri standalone. Jadi maksudnya dia tuh disusun dan dikembangkan secara mandiri, nggak harus bergantung sama media lain. Jadi siswa yang belajar dari modul itu nggak ngerasa ribet yang pakai media-media lain karena dari satu modul tuh sudah bisa dipahamin gitu. Yang berikutnya itu adaptif. Adaptif ini maksudnya si modul ini tuh harus bisa beradaptasi ke perkembangan gitu. Jadi setiap ada perkembangan teknologi ataupun ilmu pengetahuan itu dia masih bisa connect gitu. Jadi modul itu harus connect sama kemajuan dunia. Nah, untuk ciri yang kelima ada user friendly. User friendly ini harusnya jadi dasar utama buat pembuatan modul. Kenapa? Karena nanti kan yang make ya itu kan dibuatnya modul itu supaya bisa dipakai sama si pemakai. Nah, tapi penyusunannya itu masih berdasarkan kaidah supaya dia tetap ramah dan pas gitu kalau dipakai untuk pembelajaran. Terus
untuk teknik penulisannya juga harus disesuaikan supaya tingkat keterbacaan itu lebih tinggi karena bisa mempengaruhi konsistensi dari siswa dalam belajar. Selanjutnya kita pindah ke kekurangan modul pembelajaran. Jadi kita tetap aja nggak bisa memungkiri kalau misalnya segala sesuatu itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, untuk modul pembelajaran yang pertama itu kekurangannya adalah modul pembelajaran itu kurang efektif kalau digunakan untuk pembelajaran mandiri. Jadi kayak ya kita juga paham sih ketika kita belajar sendiri itu tuh biasanya rasa malasnya akan semakin besar untuk karena kadang kalau kita stuck di satu pembahasan gak ada yang bisa ditanyain, jadinya udah yang nyerah duluan. Nah, kekurangannya modul itu di situ. Jadi walaupun siswa itu pakai buat belajar sendiri, dia tetap butuh pengawasan. Di poin kedua ada dari segi organisasi kegiatan belajar pun kurang baik. Maksudnya organisasi kegiatan belajarnya itu kalau cuma terpaku sama modul itu juga kurang baik ya, karena apalagi sekarang ini belajar itu harusnya lebih ke mengeksplor pengetahuannya anak ketimbang terpaku sama media kayak buku gitu. Kekurangan yang ketiga yaitu masih membutuhkan evaluasi atau ujian untuk mengetahui apakah benar belajar secara mandiri menggunakan modul atau tidak. Karena ada yang bisa jadi belajarnya justru malah pakai Google or something gitu kan. Yang berikutnya itu masih butuh tim atau orang tambahan. Maksudnya itu masih butuh fasilitator sebagai pengawas sekadar untuk memantau proses belajar secara mandiri menggunakan si modul pembelajaran yang ada. Kekurangan yang terakhir itu dari segi biaya. Jadi untuk modul ini masih memakan banyak sekali biaya karena selain harus membeli modul, terus juga kan harus memberikan uang terhadap jasa fasilitator profesionalnya. Moving on, kita ke kelebihan modul pembelajaran. Nah, ketika something punya kekurangan, kudunya pasti punya kelebihan ya. Jadi di sini salah satunya yaitu siswa memiliki kesadaran terhadap dirinya sendiri. Maksudnya punya kesadaran terhadap dirinya sendiri ini adalah kalau misalnya kita punya modul, ini nggak cuma berlaku untuk siswa ya. Jadi ketika kita belajar atau ketika kita cuma sekadar ngelihat buku, pasti ada kayak aku nih butuh belajar, ada something like that yang happen di siswa gitu. Nah, dari poin 1 tadi nyambung ke poin kedua ini, dia membangun rasa tanggung jawab terhadap kegiatan belajar yang dipelajarinya. Jadi ketika dia belajar dari modul itu, kayak dia belajar mandiri itu, dia punya rasa tanggung jawab kayak aku perlu belajar nih karena dia punya modul kayak gitu. Nah, poin ketiga, siswa bisa mempelajari modul pembelajaran lebih eksploratif dan tergantung dari tingkat pemahaman dan kemampuannya, sehingga memberikan efektivitas dan efisiensi. Yang keempat itu membangun motivasi bagi siswa. Nah, ketika kita mempelajari secara mandiri dari modul pembelajaran, siswa ini kan bisa mengetahui lebih, dan ketika seseorang dapat pengetahuan baru yang benar-benar dia dapat sendiri, dia peroleh sendiri itu ada hasrat untuk mengetahui lebih biasanya kayak gitu. Jadi dia termotivasi untuk tahu lebih dalam soal itu. Yang terakhir yaitu terjadi pemerataan pemahaman terhadap materi yang disampaikan dari buku ajar, dan tentu saja dengan begini buku ajarnya itu lebih berdaya guna. Nah, maksudnya di sini karena ada modul tadi, siswa itu kan jadi termotivasi untuk belajar sendiri, dan ketika mereka punya motivasi untuk belajar sendiri, pemahaman ke materi mereka ini lebih paham daripada ketika mereka nggak punya modul dan mereka nggak belajar kayak gitu.
Okay, I think that's all from me today in this video, pengertian dan ciri-ciri serta kekurangan dan kelebihan modul. I hope that this will help someone out there, gitu kan. Okay, thank you so much for watching this video. Don't forget to keep happy and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.